5S, season terbaru, Minggu jam 10 pagi di RCTI. Kebayangan kalau gajinya berapa, bagi-baginya cuma berapa, dapatnya kalian, udah capek-capek dapatnya cuma segitu. Itu saya ingat banget dan saya sama Karo punya jawaban yang sama. Gak apa-apa, orangnya banyak, doain banyak. Beda. Kepergian Carlos Saba di usia 54 tahun cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, kondisi kesehatan Carlo yang sebelumnya pernah pasang ring begitu bugar dan tengah bersemangat kembali bermusik. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Carlos Saba sempat hadir di acara buka puasa bersama dengan keluarga besar grup band Kahitna. Dan tak disangka itulah pertemuan terakhir Carlo sebelum pulang ke pangkuan ilahi. Wajar jika Yovie Widianto dan sejumlah musisi merasa kehilangan sosok mendiang Carlos Saba. Yang luar biasa dari Carlo untuk saya adalah kecintaannya. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi dari kami ini 9 orang. Tapi dibilang berantem sekalipun hampir gak pernah lah 37 tahun. Banyak yang ngeledekin saya pada waktu itu, ngapain buat band 9 orang. Kebayangan kalau gajinya berapa, bagi-baginya cuma berapa, dapatnya kalian, udah capek-capek dapatnya cuma segitu. Itu saya ingat banget dan saya sama Karo punya jawaban yang sama. Gak apa-apa, orangnya banyak, yang doain banyak. Ya yang jelas ini kehilangan besar buat kami semua, buat Kahitna terutama, karena sosoknya nggak mungkin tergantikan sih. Ya, Carlo bagi band Kahitna adalah kunci. Bagaimana tidak? Bersama Carlos Saba, Kahitna yang dirintis sejak awal Yovie Widianto akhirnya bisa mendulang sukses. Suara khas Carlos Saba yang khas bersama Kahitna melejit ngehits hingga ke mancanegara. Hanyalah dirimu mampu membuatku. Haru, Uya Kuya pulangkan 7 TKI terlantar dari Malaysia. Mengharukan, jelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, Uya Kuya beserta sang istri, Astrid, melakukan aksi heroik dengan memulangkan 7 TKI bermasalah dan terlantar di Malaysia. Tentunya, proses pemulangan ini bukanlah perkara yang mudah. Uya pun bekerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia. Jadi nggak semudah itu. Tadi kita mengutamakan yang sakit, yang apa gitu kan. Akhirnya melalui bantuan dari KBRI, saya juga ngobrol sama Duta Besarnya juga, Pak Hermono, dibantu. Mereka pengurusan surat-suratnya itu diurus sama KBRI semua. Akhirnya bisa terwujud, hari ini kita bisa pulangin. Tadinya 6 orang. Akhirnya tadi malam bisa nambah, alhamdulillah 1 jadi 7 orang, suratnya selesai. Mereka tuh sampai nangis-nangis. Tapi saya kan nggak bisa pulangin semua, kita terbatas. Beragam cerita yang mewarnai mengiris hati, yang membuat hati Uya tergerak untuk membantu. Salah satunya seorang TKW perempuan yang mengalami penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan lantaran ia tengah dalam keadaan hamil. Ternyata visanya visa turis. Ibu nggak tahu. Ditipu jadi. Dijanjikan dibuatkan permit tapi tidak ada permit. Pas itu 5 bulan kerja, saya nggak tahu kalau saya hamil. Jadi dikeluarkan dari pabrik lah. Pas itu ikut dengan agent, dia bilang katanya mau antarkan sampai Indonesia. Sama agennya sama calonnya suruh mau diantar ke Indonesia. Iya. Ternyata enggak, malah disuruh pergi ke kedutaan sendiri. bawa duit berapa sekarang pulang? Enggak bawa. Nggak ada uang sama sekali. Malahan biaya melahirkan pun dari kampung, dari mama. Iya. Ini masih beruntung cuma setahun di sana. Banyak yang 20 tahun, 30 tahun. Ada yang terakhir 20 tahun selama kerja sana nggak dibayar. Ini termasuk yang beruntung. Tak hanya itu, Uya juga berhasil memulangkan Pak Jamil,
seorang TKI asal Nusa Tenggara Barat, di mana ia berada di Malaysia sekitar 45 tahun, lantaran harus mendekam di penjara sejak berusia 20 tahun. Beliau ini yang tadi dibilang bahwa beliau ini ke Malaysia dan masuk tahanan di penjara dari umur 20 tahunan. Dan sekarang umur 63, artinya 43 tahun dalam penjara. Dan alhamdulillah akhirnya mendapat pengampunan dari raja. Bisa pulang lagi ke sini, tapi bapak ini nggak tahu alamat pastinya di mana, udah lupa keluarganya alamatnya di mana karena kasus senjata api. Jamil bin Wahab, anak dari Pak Wahab dan Ibu Sitima, tolong hubungi ke Instagram saya di king_uyakuya. Jadi kita bisa lebih mudah ya Pak Ruslan ya, Pak Fikri lebih mudah untuk mencari alamatnya. Ingat kampung, pengen mudik, ingat tarawih bareng. Keluarga Anang Hermansyah saat ini sudah berada di kampung halamannya Jember untuk berlebaran bersama keluarga besarnya. Rona bahagia pun terpancar di wajah Anang begitu tiba di kota kelahirannya. Maklum saja, sudah 3,5 tahun ayah Arsy dan Arsyah ini tidak mudik. Ia dan Ashanti pun langsung mencicipi makanan khas Jember saat buka puasa di rumah salah satu kerabatnya, Abah Arum. Makanan yang hanya bisa ia rasakan saat pulang ke Jember. Lapar banget guys, udah nyampe akhirnya di Tanggul. Masya Allah. Gimana Pak? Senang banget udah sampai sini. Ini yang enak ini guys. Aduh ini enak banget. Jangan diganggu dulu ya. Ini pepes ikan. Tongkol. Ini nggak ada lawanya. Ini hanya yang paling enak di sini. Bikinan mama juga enak. Gak ada yang bisa lawan ini, sumpah. Gak ada yang ngerasain guys. Mudik memang membawa cerita sendiri bagi setiap keluarga. Begitu juga bagi Ashanti. Selain berkumpul bersama keluarga besar, jalan-jalan dan wisata kuliner menjadi agenda wajib Ashanti selama di Jember. Lihat saja bagaimana keseruan Ashanti saat mengendarai mobil jeep membawa Arsy dan Arsyah keliling desa. Oh, mantap Bunda. Keren nih Bun. Siap Bun. Jalan-jalan pulang kampung bersama. Malam harinya Ashanti bersama anak menantunya, juga Aminah cucunya, jalan-jalan ke alun-alun. Warga Jember pun menyambut antusias keluarga Ashanti yang memilih berjalan kaki dari hotel menuju alun-alun. Oh, dadah.